Pernikahan pada pandangan pertama, Zakri dan Serenity. Bab 356. Orang yang paling dipedulikan Serenity adalah saudara perempuan dan keponakannya. Menyenangkan, Sony akan memberi Zakri beberapa poin manis. Zakri membeli sekantong makanan ringan, karena Serenity adalah seorang pecinta kuliner. Serenity mungkin tidak akan begitu bahagia jika Zakri memberinya seikat bunga, tapi dia pasti akan tersenyum saat melihat sekantong besar makanan ringan ini. Zakri masuk ke toko buku, dengan sekantong makanan ringan di tangan kirinya dan model pesawat di tangan kanannya. Saat itu, Serenity baru saja selesai menyuapi keponakannya semangkuk bubur. Paman Zak, si kecil sangat gembira melihat Zakri. Serenity melihat mainan yang dibelikan suaminya dan berkata, "Tuan York, kenapa membelikan mainan untuk Sony lagi? Jasmine sudah membelikannya yang baru." Zakri menyerahkan tas berisi makanan ringan kepada Serenity, dan memberikan mainan pesawat tersebut kepada Sony, lalu ia menggendong si kecil. "Sony satu-satunya keponakan kami. Siapa lagi yang bisa kumanjakan kalau bukan dia? Apa yang dibeli Nona Sox untuk Sony adalah kemauannya. Itu tidak bertentangan dengan saya." Serenity meletakkan mangkuk kosong di atas meja, melihat ke dalam tas di lantai, dan berkata, "Apakah ini semua makanan ringan? Kamu membeli begitu banyak. Sony bosan di sini, jadi aku membelikannya makanan ringan." Itu jelas untuk Serenity, tapi saat dia menghadapinya sekarang, dia lidahnya keluh. Karena itu, dia menggunakan Sony sebagai alasan. "Tuan York, kamu akan memanjakan Sony seperti ini. Sony sangat cerdas dan bijaksana. Selama kita mengajarinya dengan baik, dia akan tahu mana yang benar dan salah. Dia tidak akan dimanjakan." Serenity menatapnya. Telinga Zakri berangsur-angsur memerah karena tatapan Serenity. "Tuan York, kamu sepertinya berbicara lebih banyak dari biasanya." Zakri terdiam. Dia pikir, dia akan memujinya karena tampan. Ternyata dia mengira dia terlalu banyak bicara. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa dia memiliki lidah yang panjang? Nenek selalu bilang dia tidak pandai bicara, tapi sekarang setelah dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, istrinya mengira dia banyak bicara. Jasmine keluar dari kamar mandi dan melihat Zakri. Dia menyapa Zakri sambil tersenyum, dan berkata kepada temannya, "Seren, Liberty akan segera pulang kerja. Kamu sudah memberi makan Sony kan? Anda dan Tuan York harus membawa Sony untuk menjemput Liberty dari tempat kerja. Saya akan menjaga tokonya." Serenity bergumam dan membawa mangkuk itu ke dapur untuk dicuci. Beberapa menit kemudian, Serenity mengambil beberapa makanan ringan dari dalam tas dan memberikannya pada Jasmine. Dia berkata, "Tuan York membeli terlalu banyak untuk Sony. Aku akan memberimu beberapa." Jasmine tidak menolaknya. Serenity membawa sekantong makanan ringan, dan berkata kepada Zakari, "Tuan York, ayo pergi." Zakri melihat Serenity ingin membawa sekantong makanan ringan kembali ke rumah Liberty dan sedikit cemas. Dia memarahi dirinya sendiri. "Kenapa aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di awal saja?" Ekspresi Zakri tetap tenang saat dia berkata, "Seren, kamu tidak perlu membawa pulang sekantong makanan ringan ini. Taruh saja di toko. Sony datang ke sini setiap hari, jadi biarkan dia memakannya perlahan." Serenity mendengar ini dan memikirkannya sebelum dia berkata, "Aku akan membawa setengahnya ke rumah kakakku, agar Sony bisa memakannya di rumah. Aku akan menyimpan setengahnya lagi di toko." Serenity suka makan, jadi dia bisa berbagi camilan dengan Sony. Zakri berhenti bicara. Setidaknya Serenity menyisakan setengah dari makanan ringannya di toko, jadi dia masih bisa memakannya. Bab 357. Serenity berkata, "Oh, iya." Dia tiba-tiba teringat pada hewan peliharaannya, dan bertanya kepada Zakri, bagaimana dengan Snowball dan yang lainnya. Haruskah kita mengajak mereka? Semakin bertambah. Mata Zakri menjadi gelap saat dia berpikir, siapakah Snowball? "Itu anak anjing yang kamu berikan padaku. Saya menamakannya Snowball."
Mata Zakri langsung berubah lembut. Ternyata itu adalah anak anjing. Dia pikir dia punya saingan cinta lain yang tidak dia sadari. Seren, kalau tidak nyaman, Snowball dan anak-anak kucingnya bisa tinggal di toko. Saya akan membawanya kembali ke rumah saya, setelah bekerja dan membawanya kembali ke sini besok. Saya juga punya hewan peliharaan di rumah, jadi saya berjanji bisa merawatnya dengan baik. Serenity tersenyum dan berkata, "Bagus, kalau begitu, aku serahkan Snowball dan anak-anak kucingnya padamu." Dia memeluk Jasmine dan berseru, "Jas, kamu adalah pacar terbaik di dunia." Jasmine dengan lembut mendorongnya menjauh, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan memikirkan hal-hal kecil bersamaku. Kita tumbuh bersama. Cepatlah, jangan membuat Tuan York menunggu terlalu lama." Baru pada saat itulah Serenity pergi bersama Zakri tanpa khawatir. "Seren, tinggalkan mobilmu di sini. Aku akan mengantarmu ke tempat kerja besok." Zakri berkata pada Serenity, sambil membuka pintu mobil, dan memasukkan Sony ke dalam mobil. Tentu, Serenity tidak mempermasalahkan hal itu, karena mobil Zakri adalah MPV 7 tempat duduk. Interiornya juga luas dan nyaman. Karena mobil Zakri tidak dilengkapi kursi anak, Serenity khawatir membiarkan keponakannya duduk di belakang sendirian. Jadi, dia menggendong Sony dan duduk di belakang. Meskipun Zakri tidak menghentikan Serenity, dia berpikir untuk meminta Sam membelikannya kursi mobil bayi besok untuk mobilnya. Lain kali, Sony bisa duduk di dalamnya, dan Serenity bisa duduk di sampingnya di dalam kursi penumpang. Pasangan itu membawa Sony ke Louis dan Co. Baru setelah jam kantor mereka tiba di kantor Liberty. Banyak staf yang berlama-lama di pintu masuk. Setelah menunggu beberapa menit, Liberty keluar dari gedung. Serenity telah mengirim pesan untuk memberitahu saudara perempuannya bahwa dia akan datang menjemputnya, jadi Liberty bergegas keluar setelah bekerja. Namun kakinya masih sedikit pegal, karena berlari 5 putaran di pagi hari. Liberty sudah lama tidak berolahraga, dan terpaksa berlari 5 putaran sekaligus. Ketika dia selesai berlari, dia hampir terjatuh ke tanah dan merasa kakinya bukan seperti dulu lagi. "Kakak," Serenity keluar dari mobil sambil menggendong keponakannya, dan menyaksikan Liberty keluar dari gedung kantor sambil tersenyum. Semua staf Louis & Co. mengenakan setelan profesional yang sama. Mereka yang tidak memakainya, baru saja mulai bekerja hari ini. "Ibu," Sony melihat Liberty, dan berjuang untuk membebaskan dirinya, jadi Serenity menurunkannya, dan dia segera berlari menuju Liberty. Saat melihat putranya, Liberty merasa bersemangat kembali. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan menggendong putranya untuk mencium wajah kecilnya. "Nak, apakah kamu merindukan ibu?" "Ya, aku sangat merindukan ibu." Serenity berjalan mendekat dan berkata, "Sony tidak menemuimu di siang hari, dan berkata dia merindukanmu di sore hari, jadi aku membujuknya, dan berkata aku akan membawanya untuk menjemputmu dari tempat kerja." Dia hanya terlihat lebih bahagia setelah mendengarnya. Liberty sedikit patah hati mendengarnya. Putranya baru berusia 2 tahun, namun terpaksa dipisahkan dari ibunya pada siang hari, sehingga si kecil pasti belum terbiasa. Namun, demi penghidupan dan masa depan mereka, Liberty hanya bisa bertahan. Situasi Liberty tidak buruk, setidaknya, mereka masih bisa bertemu setiap pagi dan malam. Banyak dari mereka yang datang untuk bekerja di Wildspoon dari kota lain, meninggalkan anak-anak mereka di kampung halaman bersama mertuanya. Mereka hanya bisa bertemu anak-anaknya beberapa bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Kerinduan seperti itu sungguh menyiksa. Bab 358. Serenity bertanya, "Kakak, apakah semuanya baik-baik saja?" Kakak beradik Hun berjalan menuju mobil Zakri sambil berbicara. Liberty tersenyum. "Apakah kamu lupa apa yang biasa aku lakukan saat itu? Pekerjaannya cukup mudah. Saya agak lupa pada awalnya, tetapi ingatan saya kembali dengan cepat." Namun, Liberty tetap tidak akur dengan rekan-rekannya.
Mungkin karena keributan yang disebabkan oleh Liberty pada hari wawancara. Semua orang tahu bahwa Liberty mengenal Tuan Louis, jadi mereka bersikap baik padanya secara dangkal, sementara di belakang punggungnya, mereka bergosip bahwa dia memiliki hubungan dengan CEO. Penilaian yang didapat Liberty dari staf wanitanya sungguh tak terlukiskan. Liberty secara tidak sengaja mendengar rekan-rekannya membicarakannya ketika dia berada di kamar mandi. Namun, ini baru hari pertamanya bekerja. Pada akhirnya akan menjadi lebih baik. Zachary. Liberty menyapa adik iparnya saat dia masuk ke dalam mobil. Zachary mengangguk. Matanya kemudian tertuju pada Serenity. Liberty pernah ada di sana dan melakukan hal itu, jadi dia langsung memahami tatapan tajam adik iparnya ketika dia melihatnya. Setelah Liberty duduk di kursi belakang, dia menutup pintu mobil tanpa menunggu Serenity masuk ke dalam mobil. Serenity tidak terlalu memikirkannya dan terlalu malas untuk berkeliling ke sisi lain, jadi dia cukup membuka pintu mobil dan masuk di kursi penumpang. "Kakak, ayo makan malam dulu, lalu kami akan mengantarmu dan Sony pulang setelahnya." Oke, suasana hati Liberty jauh lebih baik sekarang, karena dia punya pekerjaan. Kakak beradik Han sedang berbicara tanpa henti, saat dalam perjalanan menuju restoran. Zachary fokus mengemudi, tapi dia juga mendengarkan percakapan mereka. Karena Zachary mau membelikan makan malam untuk istri dan saudara iparnya, dia tidak mau berhemat dan membawa mereka ke Wildspoon Hotel. Begitu manajer hotel melihat Zachary tanpa pengawalnya, dia teringat akan nasihat Kalum. Dia segera pergi ke samping dan membelakangi Zachary. Dia takut dia akan terbiasa menyapa Tuan York dan kehilangan pekerjaan karenanya. "Zachary, kamu bisa saja membawa kami ke restoran biasa. Kita tidak perlu makan di tempat mewah seperti itu." Liberty merasa sedikit menyayangkan dengan dompet adik iparnya. Mereka bisa melupakan formalitasnya karena dia bukanlah orang luar. Dia tidak akan keberatan meskipun mereka makan di truk makanan. Zachary membawa kedua saudari itu ke atas dan memasuki kamar pribadi. "Kakak, perusahaan kami pemilik hotel ini, jadi kami berhak mendapatkan diskon karyawan saat kami makan di sini. Tidak perlu banyak biaya setelah diskon." Liberty tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Berkat adik dan adik iparnya, Liberty bisa duduk dan bersantap di hotel paling eksklusif di Wildspoon. Zachary mengambil menunya dan menyerahkannya kepada Liberty, sehingga dia bisa memesan apapun yang dia suka. Bagaimanapun, Liberty adalah saudara iparnya. Liberty melihat-lihat menu sebentar, dan menutupnya sebelum menyerahkannya kepada saudara perempuannya. "Seren, kamu yang memilih." Serenity mengambil menu dan membaliknya juga. Dia merasa setiap menu di sini harganya selangit. Jika Zachary tidak membawa mereka ke sini, Serenity dan Liberty tidak akan pernah masuk ke Hotel Wildspoon untuk makan. Tentu saja makanan di Wildspoon Hotel enak sekali. Serenity masih ingat malam dia menemani Jasmine ke pesta makan malam di sini, dan mencoba semua makanannya. Serenity dan Jasmine memakan sepuas hati mereka, dan hampir harus berpegangan pada dinding untuk berjalan keluar. Mata Zachary tajam, dan memperhatikan bahwa kakak beradik Han tidak dapat memesan sendiri, karena harga makanannya mahal. Dia bisa mengerti dari mana mereka berasal. Setelah Liberty menikah, dia menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, dan tidak memiliki sumber penghasilan. Suaminya pelit terhadapnya, jadi Liberty harus bersikap bijak. Penghasilan Serenity tidak terlalu buruk, tapi dia berencana menabung untuk membeli rumahnya sendiri di Wildspoon. Itu sebabnya dia tidak akan mengeluarkan uang terlalu banyak. "Kalau begitu, aku akan memesannya." Zachary mengambil menu dari istrinya, dan memesan beberapa hidangan dengan mudah. Setelah pelayan mencatat pesanan mereka dan pergi, Zachary berkata dengan bijaksana, "Saya baru saja mendapat bonus hari ini." Dia menyiratkan kepada Serenity dan Liberty, bahwa mereka harus makan dengan nyaman dan tidak mengkhawatirkan dompetnya. Bab 359. Liberty mengedipkan mata pada adiknya, dan Serenity memahami makna yang mendasarinya.
Dia hanya ingin mengatakan bahwa Zachary adalah pria yang baik, dan Serenity harus memperlakukannya dengan baik. Serenity harus mengakui bahwa meskipun Zachary terkadang mendominasi dan picik, dia adalah orang yang baik ketika menghadapi kesulitan. Dia lebih baik dari banyak pria di luar sana. Lebih penting lagi, meski hubungan mereka tidak didasari cinta, Zachary telah bersikap baik pada Serenity dan melakukan yang terbaik. Untuk membuktikan kepada Liberty bahwa dia memperlakukan Zachary dengan baik, Serenity terus menyajikan makanan Zachary dengan menaruhnya di piringnya saat makan malam. Zachary menikmati makanannya dan merasa dicintai. Makanan yang Serenity taruh di piringnya ekstra. Ternyata enak. Zachary tiba-tiba teringat saat dia melihat Serenity menaruh makanan di piring Shaun di Grace's Diner. Zachary berpikir, Shaun pasti sangat gembira saat itu kan. Jadi kenapa? Serenity melayaninya sekali tidak berarti apa-apa. Serenity hanya melihat Shaun sebagai adik laki-lakinya. Tidak ada maksud lain. Serenity telah melayani Zachary terus-menerus sepanjang makan, tapi Shaun hanya menikmati perlakuan itu sekali. Shaun tidak akan pernah bisa mengejar Zachary. Jadi bagaimana jika Shaun menyukai Serenity? Zachary sekarang menjadi suami Serenity. Terlepas dari hubungan mereka, setidaknya Zachary adalah suami sah Serenity. Shaun sebaiknya minggir saja. Zachary tidak perlu iri pada Shaun. Sebaliknya, Shaun seharusnya iri padanya. Zachary menenangkan diri, dan akhirnya melepaskan apa yang terjadi terakhir kali, ketika Serenity menaruh makanan di piring Shaun. Mereka semua menikmati makan malam itu dengan riang. Setelah makan malam, pasangan muda itu menyuruh Liberty dan Sonny pulang sebelum mereka pergi berbelanja. Ini pertama kalinya Zachary berbelanja bersama Serenity, setelah sekian lama menikah. Berbelanja di supermarket tidak dihitung. Jalanan di malam hari ramai dengan orang. Zachary bisa merendahkan dirinya dan menemani Serenity ke supermarket, dan tentu saja dia bisa melakukan hal yang sama sekarang ketika mereka berbelanja di mall. Pasangan muda itu berjalan bersama kerumunan, dan berjalan tanpa tujuan. Seren, apakah ada yang ingin kamu beli? Zachary akhirnya tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya pada Serenity, ketika dia melihatnya berjalan menuju pintu keluar tanpa memasuki toko apapun. Saya tidak dapat memikirkan apapun yang ingin saya beli. Zachary terdiam. Kalau begitu, ayo kita beli sesuatu untuk dimakan. Kita baru makan dan minum banyak sekali, jadi anggap saja ini sebagai jalan cepat untuk memperlancar pencernaan kita. Saya tidak bisa makan lagi. Zachary memandangnya dalam-dalam sejenak dan berkata tanpa daya. Kalau begitu, ayo kita lakukan itu. Dia baik-baik saja dengan terus berjalan selama dia bersama Serenity, dan melakukan apa yang dilakukan pasangan biasa. Melihat pasangan lain berjalan sambil berpegangan tangan atau berpelukan di pinggang, Zachary diam-diam melirik ke tangan Serenity. Dia mencoba memegang tangannya beberapa kali, tetapi dia membatalkan setiap usahanya. Brengsek, Zachary tidak takut apapun, namun ia justru takut saat ingin menggenggam tangan Serenity. Bab 360. Kemungkinan besar karena hati nurani Zachary yang bersalah dan perjanjian yang ditandatangani. Zachary memutuskan mencari cara untuk mencuri salinan perjanjian yang disimpan Serenity. Oh, bukan mencuri, tapi mengambilnya kembali. Mencuri terdengar mengerikan. Bagaimana pewaris York Corporation bisa mencuri sesuatu? Setelah mengambil kembali perjanjian itu, dia akan menghancurkannya. Zachary yang tak berani menggandeng tangan istrinya, menemani istrinya berjalan-jalan sepanjang malam. Di akhir perjalanan, Zachary berperan sebagai porter gratis dan masuk ke dalam mobil dengan membawa berbagai tas belanjaan. Pada awalnya, Serenity menyebutkan tidak ada barang yang ingin dia beli. Namun, setelah berjalan sebentar, dia menemukan banyak barang untuk dibeli dan menghabiskan uangnya sendiri. Zachary ingin membayarnya, tapi dia dengan tegas menolak, yang membuat Zachary frustrasi. Pada pukul 10 malam, pasangan muda itu kembali ke apartemen kecil mereka. Untungnya,
Saya tidak suka memakai sepatu hak. Kakiku sakit sekali setelah berjalan sekian lama. Serenity merosot di sofa begitu dia sampai di rumah. Zachary tertawa dan berkata, "Tidakkah kalian sangat suka berbelanja?" Dia adalah pria yang tidak pernah suka berbelanja dengan orang lain, namun dia tidak mengeluh. Yah, begitulah. Jasmine suka berbelanja. Aku sangat takut untuk pergi berbelanja dengannya, karena dia bisa pergi dari timur ke barat kota. Berbicara tentang Jasmine, Zachary mendekat dan duduk di samping Serenity. Dia berkata, "Seren, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Serenity menoleh ke arahnya dan bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" Ini adalah rumah Zachary, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika dia perlu meminta pendapatnya, itu pasti masalah besar. Zachary terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Apakah keluarga Nona Sox mendesaknya untuk menikah?" "Ya, kenapa? Apakah kamu berpikir untuk memperkenalkan seseorang padanya?" Serenity sangat bersemangat dan bertanya, "Apakah itu rekan Anda?" Ibu dan bibi Jasmine selalu ingin dia menikah dengan keluarga kaya, tapi Jasmine tidak mau. Ia merasa kehidupan di keluarga kaya tidak sebaik yang kita bayangkan. Ia mengatakan bahwa bibinya sangat menderita saat pertama kali menikah dengan keluarga Low. Butuh waktu lama bagi bibinya sebelum dia menjadi terkenal. "Perusahaan Anda adalah yang terbesar di Wildspoon, dan semua orang mengatakan bahwa mereka yang bisa bekerja di York Corporation adalah yang terbaik di antara para elit, jadi kolega Anda harus sangat mampu. Tolong beritahu saya lebih banyak tentang dia. Jika dia cocok untuk Jasmine, saya bisa membantu memperkenalkannya." Serenity sangat senang menjadi mak comblang untuk temannya. "Dia rekan saya. Aku dan dia dekat. Dia seumuran denganku, dan dia berasal dari keluarga baik-baik. Penghasilannya cukup tinggi. Dia jujur pada suatu kesalahan, dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Terkadang, dia minum untuk acara kerja, tapi dia tidak mabuk. Dia juga sangat tampan, tinggi, dan berotot. Dia tidak pernah punya waktu untuk berkencan, karena jadwalnya yang padat dan keluarganya juga cemas tentang pernikahannya." Serenity mendengar ini dan menganggap rekan Zachary itu baik. Dia bertanya, apakah dia memiliki kekurangan? Zachary terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan lembut. Dia hanya sedikit banyak bicara. Dia menyukai drama dan gosip. Serenity tidak bisa berkata-kata. Dia pikir, dia bisa membantu temannya menemukan pria yang sempurna. Namun, pepatah lama benar. Tidak ada yang sempurna. Manusia selalu memiliki kekurangan. Mereka tiba-tiba terdiam canggung. Setelah beberapa saat, Serenity tersenyum malu-malu dan berkata, "Yah, itu berarti dia fasih berbicara." Kesukaan terhadap drama dan gosip adalah sesuatu yang dimiliki banyak orang. Menurut saya, itu adalah kesalahan yang umum. Aku akan bertanya pada Jasmine, apa pendapatnya tentang hal ini besok. Jika dia bersedia bertemu dengannya, aku akan memberitahumu. Kalau begitu, kamu bisa mengatur agar rekanmu itu bertemu Jasmine dan melihat apakah mereka berdua bisa cocok. Zachary mengangguk, "Oke. Ngomong-ngomong, apakah rekan Anda dari Wildspoon?" Jasmine tidak akan pindah dari Wildspoon, jadi kalau dia dari luar kota, jangan repot-repot. Keluarga Sox tidak akan setuju jika Jasmine pindah jauh. Dia dari Wildspoon. Nona Sox adalah sahabatmu, jadi aku pasti akan memperkenalkan kolega terbaik yang bisa kupikirkan kepadanya. Rekan saya tidak mempunyai kekurangan apapun selain cerewet dan suka bergosip. Dia seorang bujangan yang memenuhi syarat. Serenity percaya bahwa Zachary memiliki niat baik. Dia tidak akan pernah memperkenalkan pria jahat kepada temannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.